Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wa intifa'an dzakirata wa tadhkira wa ifada wa istifada wa al-hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa alimi sa'iri salihin fi dharni amin fi kitabihi syari'atillahi al-khalidah dirasatun fi tarikh tashri' al-ahkam il-anqal Al-Qitalu, ya. Al-Qitalu adapun ini membahas tentang perang. Perang itu dalam Islam itu darurat. Kalau bisa tidak perang, ya nggak usah perang. Karena perang itu meletihkan, capek. Banyak wanita-wanita menjadi janda gara-gara perang. Suaminya jadi korban. Terus nyawa jadi korban, terus anak-anak jadi yatim. Terus modal perang itu sangat besar, apalagi sekarang peluru itu per biji berapa, rudal itu per biji berapa, terus bahan bakarnya tank apa itu, terus kalau pakai pesawat tempur bahan bakarnya berapa, pilotnya itu habis banyak. Makanya sebisa mungkin perang itu dihindari. Kalau dalam istilah pribadi kita juga disarankan untuk mengalah, dalam urusan bertetangga dalam bernegara juga disarankan untuk mengalah. Sing waras ngalah. Tapi ada yang bilang ngalah-ngalah terus ya diinjek-injek, ada yang bilang gitu. Ya dimusyawarahkan dulu. Al-Qitalu Fisanati dan di dalam tahun al-ula yang pertama syuri'ah disyariatkan apalagi qitalu perang. Padahal umat Islam sebelum hijrah sudah lama dianiaya, sudah lama diboikot, yang miskin dicerca, dicaci, dimaki, itu sudah lama. Tapi setelah 13 tahun baru disyariatkan untuk melawan. Jadi sudah nggak usah mengajari umat Islam untuk bersabar, sudah cukup. Untuk bersabar sudah terlatih umat Islam. Nomor 1, li himayatid dakwah. Perang itu darurat. 1, li himayatid dakwah, untuk menjaga dakwah al-islamiyati, agama Islam. Karena kalau kita seumpama seperti di Madinah, umat Islam itu kan sudah baik. Di Mekah diganggu. Kalau memang nggak boleh di Mekah ya kita pergi, kan gitu kan. Kalau memang nggak boleh di Mekah kita pergi, daripada yang miskin kalian bunuh kalian sendiri, kita pergi. Udahlah, Mekah kamu ambil nggak apa-apa. Biar kita yang ngalah udah baik-baik pergi mengalah, masih dikejar. Gimana? Bela diri apa enggak? Semut aja kalau rumahnya diganggu dia menggigit, walaupun resikonya dia mati. Itu semut. Seperti itu. Li himayatid dawal islamiyah. Karena kalau kita tidak membela diri, kita akan diganggu terus. Ya udah, terpaksa harus membela diri. Yang nomor 2, waddifa'u, dan menjaga, menolak daf'u, menolak atau menjaga diri an anfusihim, dari diri-diri mereka. Itu daruratnya perang seperti itu. Yang nomor 3, wastinqodun, dan menyelamatkan diri, wastinqoduman, dan menyelamatkan orang bagia yang masih tersisa, siapa man di Makkah tadi,
Mekah. Karena umat Islam gini ya, umat Islam sebenarnya kalau hijrah tidak boleh. Karena untuk kabilah-kabilah luar atau negara-negara sekitar yang di luar kerajaan-kerajaan itu sudah dikasih tahu sama orang-orang pembesar kafir Quraisy. Jadi seumpama mau pergi kemana dikejar dan disuruh mengembalikan. Seperti peristiwa dengan Raja siapa? Najasyi atau siapa? Raja Hirokla ya. Itu kan ada delegasi yang ke sana terus dikejar sama orang kafir Quraisy, diprovokasi rajanya. Akhirnya terjadi sidang terus dibacakan surat Maryam. Mendengarkan surat Maryam itu rajanya itu luluh hatinya dan mendengarkan ayat-ayat yang sama dengan kitabnya sehingga dia masuk Islam. Dan diberikan suaka bagi umat Islam pada waktu itu. Loh, sudah baik-baik pergi masih dikejar, disuruh untuk kembali. Setelah kembali di negaranya disiksa. Kan berat kan? Duduk. Berat. Nah, makanya ketika umat Islam itu sudah berada di Madinah yang hijrah itu, dan hijrah itu nggak boleh bawa rumah, nggak bisa lah hijrah bawa. Ini saya jual dulu rumah saya, siapa yang beli saya mau pindah rumah ya enak. Itu enggak, rumahnya ditinggal, lemarinya ditinggal, kasurnya yang dibawa yang bisa dibawa. Kadang keluarganya miskin yang nggak ada dana untuk hijrah, nggak bisa hijrah, tertekan di Madinah, di Mekah. Berat itu ditekan. Nah, kita diajak orang aja tidur nggak bisa tidur, apalagi ini nggak cuma diejek, ditekan, dianiaya, diolok-olok. Bimakka dari tahta ilatil adabi, di bawah beratnya adab siksa. Jangan dimaknai dulu, nanti kita buka di kamus. Ta'ilah. Wadhalika adapun hal itu annal kufar, sesungguhnya orang-orang kafir Mekah akhroju itu mengeluarkan siapa al-kufar al-muslimin kepada orang-orang Islam min ardil harami, dari tanah haram, tanah yang mulia. Bukan tanah haram ini haram dosa itu bukan, haram ini mulia, tanah yang mulia. Min diarim, dari rumah-rumah mereka al-muslimin, wa amwarim, dan harta mereka al-muslimin, wastawallau, dan menguasai siapa al-kufar alaihi, atas diarihim wa amwalihim, wala auladihim, dan atas anak-anaknya al-muslimin. Fasara, maka menjadi siapa al-muhajiruna, orang-orang yang berhijrah, fuqara, yaitu orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ya kalau mau pindahan bisa jual sertifikat dulu ya, punya uang, bisa beli lagi, bisa buat modal. Ini tidak ditinggalkan. Kama wasafu, kama sebagaimana perkara wasafu usifu, yang disifati siapa al-muhajirin fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Mujarrodina, seraya dilucuti semua, anil ali, dari keluarga, wal waladi, dan anak, walam, atau sendirian, jauh dari keluarga dan anak, walam yaktafu bihada, walam yaktafu, dan tidak cukup siapa al-muslimun bihada, dengan hal ini. Walam yaktafu, dan tidak merasa cukup siapa al-kufar bihada, dengan hal ini, dengan siksaan seperti ini, dengan penganiayaan seperti itu. Dia tidak puas. Baldayaku, bahkan menyudutkan, mempersempit siapa kufar biman, terhadap orang bagia yang tersisa siapa man musliman, dalam keadaan Islam, di Makkah, tadi Makkah, minar rijali, dari para lelaki al-mustad'afina, yang lemah-lemah, seperti Yasir ya. Yasir kan termasuk ekonominya lemah ya. Terus dia punya ayah, dia punya ibu, terus sampai
terjadi perdebatan. Yasir ikut ngaji secara sembunyi-sembunyi kepada Rasulullah SAW. Terus ketahuan orang tuanya, dimarahi. Yasir, kamu telah berkhianat, kamu telah meninggalkan agama nenek moyang kamu telah durhaka kepada berhala yang sudah lama kita sembah. Kalau di filmnya itu, bapaknya itu pegang berhala seperti tongkat kecil. Sujud, kamu sujud. Disuruh sujud ke berhala. Enggak mau Yasir. Apa itu batu itu? Saya telah menemukan Tuhan yang benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa. Masa saya disuruh sujud kepada? Terus dipaksa lagi, terus ditolak, jatuh, kepalanya putus. Ayahnya tambah bingung, ini gimana Tuhannya ini? Katanya gitu. Terus Yasir bilang, bagaimana dia menyelamatkan kita? Menyelamatkan dirinya sendiri saja, itu kepalanya putus. Ya, itu nalar yang luar biasa. Akhirnya ayahnya sadar. Akhirnya ayahnya, ibunya masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam karena dari golongan orang-orang yang ekonominya lemah dianiaya, dipaksa. Dipaksa sampai ibunya dibunuh. Ayahnya dibunuh. Dan Yasir dipaksa. Kalau kamu tidak mau sujud kepada ini, kamu akan dibunuh juga. Akhirnya terpaksa untuk menundukkan kepala. Setelah itu dilepas. Setelah dilepas, dia menyesal, nangis, merasa berkhianat atas syahadat yang dia lakukan. Jadi syahadat itu bukan sekedar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah terus selesai, enggak. Syahadat itu ikrar bahwa saya bersumpah akan melakukan agama Islam, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Kalau tidak seperti itu berarti khianat. Jadi sejak zaman jahiliyah orang Arab itu sudah setia janji. Kalau sudah mengucapkan janji itu ditepati. Itu orang Arab. Jadi kalau syahadat itu enggak sekedar ya sekarang ke sini, besok ke sini, enggak. Bukan tipe orang bermuka dua. Di sini bilang A, di situ bilang tidak. Itu orang Arab. Jadi perkataannya itu bisa dipegang. Jadi kalau sekali syahadat ya udah. Nah, itu termasuk dari golongan-golongan yang diganggu siapa? Yasir. Kemudian turun ayat, tidak masalah bagi orang-orang yang dipaksa. Pemaksaannya beneran, bukan pura-pura. Ayo, nanti kamu kalau enggak nyuri kamu saya tusuk pakai pisau-pisauan. Ya enggak, beneran ini. Al-mustadafina wal aulad, dan beberapa anak wanita bi asyaddil makri, dengan paling dahsyatnya tipu daya. Wazadu, dan menambahi siapa kufar wahaju, dan mengejek siapa kufar al-muslimina kepada orang-orang Islam wa Rasul, dan kepada Rasulullah SAW bi akbahil hajwi, dengan paling buruknya menjelek-jelekkan. Liyuhayyiju, agar menghasut siapa kufar jami al-arabi, pada semua orang Arab. Diddahum, sebagai gitu ya, kebalikan daripada al-muslimin, agar orang-orang Arab dihasut. Makanya ketika mereka orang-orang Arab itu kan ahli syair, sastranya tinggi, tapi untuk membandingi sastranya Al-Quran itu tidak mampu. Daripada lawan tanding secara syair dia kalah, secara sastra dia kalah, dan jelas tidak mampu. Makanya dia menimbulkan provokasi. Langsung disebarkan Muhammad itu gila. Biar orang merasa gendeng. Nah, sama orang gila kan, oh itu orang gila, lain kan menghindar semua. Tapi
ketika orang-orang itu tahu tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti, tetap di antara mereka juga ada yang beriman. Jadi cara orang-orang kafir Mekah gitu. Setelah adu syair tidak mampu menandingi Al-Quran, menimbulkan hoax bahwa Nabi Muhammad adalah pemecah belah suku Arab pada waktu itu, katanya seperti itu. Dan mengolok-olok berhala mereka, mengolok-olok nenek moyang mereka. Kalau kalian biarkan, kalian akan digitukan juga. Wa mana'u, dan mencegah siapa kufar intisyara mabadi'il Islam, pada tersebarnya mabadi, asas-asas Islam. Mani'ina, dengan mencegah semua seraya mencegah semua siapa al-kufar, lahum, bagi al-muslimin, min hurriyatil qawli, dari kebebasan berkata, kebebasan berpendapat. Umat Islam berpendapat batu bukan Tuhan. Orang Islam berpendapat banyak, ya. Tidak boleh minum arak, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Wa hurriyatil fikri, nah ini ya. Jadi Islam juga menghargai kebebasan berpendapat. Tapi tetap kebebasan berpendapat itu nanti diadu. Di antara pendapat-pendapat itu siapa yang paling benar, siapa yang paling masuk akal. Jadi terus bukan kok kebebasan berpikir terus los, semuanya dibiarkan. Oh, kita ini punya hak asasi, kita mau nikah cowok sama cowok, ngapain ikut-ikut lo gitu. Kita cewek juga sama cewek, ngapain? Nah, ini dan kebebasan itu. Ada anak kecil pegang bulat-bulat kotoran kambing, diambil, oh mah hak asasi saya makan ini gitu. Kotoran, masa kita biarkan? Kita ingatkan. Min hurriyatil qawli wa hurriyatil fikri, dan kebebasan berpikir. Umat Islam, kalau memang mereka itu, ini kan kitab ini kan mestinya bukan hanya dibaca oleh umat Islam saja, bisa jadi diterjemahkan dari berbagai bahasa di seluruh negara. Nah, ini Abu Yazid Muhammad juga melakukan pembelaan terhadap umat Islam, bahwasanya kita dulu umat Islam di zaman Rasulullah kondisinya seperti ini, makanya terpaksa harus membela diri, terpaksa. Jangan terus dianggap, oh ada orang bilang Islam coba Muhammad laki-laki perang, tanpa melihat faktor pemicunya. Makanya oleh Abu Yazid Muhammad dijelaskan, gini loh permasalahannya, kenapa saya harus perang pada waktu itu? Darurat. Coba umat Islam sholat tidak boleh, gini tidak boleh, yang miskin diganggu. Coba sih kalian, seumpama kalian di posisi itu gimana? Membela diri apa enggak? Kan gitu kan? Itu kita dibawa, dengan cerita ini dibawa seakan-akan kita berada di situasi itu. Di situasi. Terus bagaimana kamu mengambil keputusan? Wahada, sampai dakwah secara sembunyi, saking takutnya. Sampai waktu itu ada di hadis itu yang pengen masuk Islam. Dia itu dari luar Mekah. Lupa saya sahabat siapa ini. Dia dengar, oh di sana ada orang ngaku nabi, namanya Muhammad. Terus dia sama saudaranya menyusup ke Mekah, pura-pura jadi pedagang atau apa gitu, seorang diri, gini dicari. Mana sih yang namanya Muhammad? Mana sih yang namanya? Terus ketemu akrab, mungkin ini Muhammad. Oh bukan, dicari. Itu. Dia diinteli dulu. Jadi intel dulu sebelum masuk Islam, jadi intel dulu. Ada sahabatnya seperti itu, terus masuk Islam. Setelah itu tahu siapa Rasulullah, bagaimana ajaran beliau, terus masuk Islam. Nah, itu bukti bahwasanya Islam di awal itu tertekan. Kalau tidak tertekan, kenapa harus sembunyi?
Wahada adapun ini aksoma, yaitu apa? Puncaknya perkara yutasawwar yang digambarkan minad dzulmi, dari kezaliman. Ini kezaliman yang sangat ini. Ya, kayak di itu Ummu Yasir dibunuh, ayahnya dibunuh, Bilal budak, masya Allah. Di Mekah itu kalau lagi panas-panasnya ya, kita nggak pakai sandal itu, kaki kita ini kalau kena aspal mencolot dan meloncat, itu melempuh keluar air kalau nggak pakai sandal. Itu padahal zaman sudah canggih seperti ini. Coba kalau di zaman Bilal natural, nggak ada pendingin, nggak ada apa-apa, terus orang nggak pakai baju, diseret di padang pasir, dikasih batu atasnya, haus nggak dikasih minum. Kita umroh saja ya, di musim kemarau yang panas, boleh minum, itu masih sambat. Ustaz, haus Ustaz, minum dulu Ustaz, zam-zam Ustaz. Sampai ya ini baru tawaf gini aja udah manja. Udah nggak apa-apa biar berkah. Itu panasnya luar biasa. Itu Bilal digitukan sampai dibeli sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, terus dibebaskan. Yang asalnya budak terus dijadikan panglima. Sekarang mana orang yang asalnya budak terus dijadikan. Nah, kalau sekarang ada orang apa ya, asalnya orang biasa jadi presiden jadi gini ya, setelah adanya Islam. Coba kalau tidak ada Islam, tidak ada persamaan hak, itu nggak ada. Kalau di agama lain malah ada beberapa kasta ya. Kasta ada berapa itu? Tiga kasta. Islam enggak, semua saudara. Watadiki dan apa? Penyempitan, pembatasan gerak. Wa ahad lima yuqalu alaihi fi andaril alam kulli. Hadza aqsama yutasawwaru min adzulmi watadiki, ya. Wa hakima, dan paling beratnya perkara yuqatalu yang diperangi alaihi atas hal itu fi andaril alami, di dalam pandangan seluruh alam kulli, semuanya. Ini semuanya berpendapat di seluruh dunia kalau ada hal seperti ini harus diperangi. Tapi lagi-lagi ketika yang di posisi ini adalah umat Islam, dunia seakan tutup mata. Kalau yang berposisi seperti ini itu umat Islam, seakan-akan dunia tutup mata. Bagaimana Rohingya ya. Mana itu Rohingya itu? Myanmar. Terus Palestina. Dulu itu setiap ada Piala Dunia terjadi penyerangan di Palestina. Negara yang asalnya negara yang luas sehingga menjadi habis dipager, tinggal sedikit. Setelah itu dilarang untuk mendatangi Masjidil Aqsa. Wala yakudu an daf'i sa'ilin hakadha illa ajizun. Wala yakudu, dan tidak akan duduk an daf'i sa'ilin, dari menolak orang yang sa'il, merampok. Hakadha, seperti ini, illa ajizun, kecuali orang yang lemah. Hanya orang-orang yang lemah yang tidak mau melawan. La istiqota, tidak ada kepercayaan lahu baginya binafsi, terhadap dirinya ajiz, dan tidak ada kepercayaan diri untuk membela ya udah dibunuh ya wes, ini mati semua. Bagi orang yang memiliki jiwa patriotis,
jiwa kepahlawanan, biar saya mati, yang penting anak cucu saya bisa merdeka. Itu juga dialami oleh nenek moyang kita, dijajah Belanda, Jepang. Nah, ini tetap melawan, walaupun tembak melawan bambu runcing, nggak masuk akal itu. Orang bawa kayak mau nusukin sate aja, perang bawa bambu runcing, bawa cangkul, bawa sabit, bawa linggis, di situ pakai ranjau, pakai tembak, mau dekat udah tembak. Tapi karena ada keberanian, alhamdulillah bisa merdeka. Wala birabbi, dan tidak dengan Tuhannya ajiz, alladzi yang wa'ada yang menjanjikan siapa rabbihi binasril madlumi, dengan ditolongnya orang-orang yang dizalimi. Dan kita umat Islam walaupun diganggu seperti itu, karena kita memiliki semangat untuk membela diri, berjuang, dan kita yakin akan diberikan pertolongan oleh Allah yang Maha Kuasa, maka maju dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sangat singkat Mekah bisa diduduki. Perang itu enggak gampang ya. Tawur itu enggak gampang. Sama perang antar desa ya. Perang antar desa sama perang antar desa. Desa ini bisa menguasai situ dalam masa 5 tahun, bisa enggak? Tidak bisa. Itu perang antar desa. Ini Islam dalam masa 9 tahun, 10 tahun sejak Rasulullah itu, terus beliau meninggal, Jazirah Arab sudah kebanyakan Islam. Ya karena Islam itu benar, karena Islam itu bisa diterima oleh akal, pikiran, dan kehidupan. 9 tahun itu sangat sebentar. Saya nikah itu sudah 11 tahun, tidak terasa. Dan belum menghasilkan apa-apa. Artinya ya alhamdulillah. Maksudnya untuk perubahan ke sekitar belum begitu. Mau sampean netep di sebuah kampung dalam masa 10 tahun, bisa enggak merubah kampung tersebut? Cuman kampung loh, bukan kabupaten, apa? Kampung. Itu saja masih keberatan. Apalagi sekecamatan. Kadang kita dakwah di situ sekecamatan nggak ada yang kenal kita. Padahal sudah 10 tahun. Rasulullah 9 tahun. 10 tahun di Madinah ya. Walamma hayya, dan ketika menyiapkan sama Allah li rasuli, untuk rasulnya Allah, ada dan pada jumlah miman dari orang aslama yang masuk Islam sapaman, mukhtaron, dengan cara suka hati. Mukhtaron itu tanpa paksaan. Hubban, karena suka fi mabadi ini, dalam asas-asas agama al-hanifi yang bersih, yang suci, seperti agama Islam ini. Masya Allah, agama Islam luar biasa, benar-benar suci. Zina tidak boleh dalam Islam, walaupun mau sama mau, walaupun suka sama suka, tidak boleh dalam Islam. Islam itu agama yang nyentuh pacaran tidak boleh, lirik-lirik tidak boleh. Agama yang tidak sesuai dengan hawa nafsu sama sekali. Ya. Imanan, wa imanan, dan karena iman, fi musyahadatil mu'jizati, dengan melihat beberapa mukjizat, al-mutakatsirati, yang banyak. Mukjizatnya Rasulullah itu banyak. Ada ayat itu mukjizat, ada kitab Mukjizatur Rasul, mukjizat-mukjizatnya Rasulullah SAW banyak. Ada yang memperbanyak makanan, air keluar di antara sela-sela jari beliau. Terus ada kitab itu Khosaisul Kubro, dua jilid. Khosaisul Kubro, dua jilid. Saya dulu dapatnya di Madinah. Di Madinah itu saya jalan-jalan ke toko kitab. Oh, ada kitab bagus. Uang saya sedikit, tapi cukup buat beli. Akhirnya ketemu dengan kitab itu, Khosaisul Kubro, keistimewaan besar, kayak Imam Suyuti.
mau saya beli, uang saya sedikit, setelah beli seneng dapat kitab tapi uangnya habis jadinya sedih ya. Kalau nggak dibeli kapan ketemu lagi? Akhirnya saya beli dengan berat hati dan senang hati bercampur aduk ya. Terus saya beli. Nah, itu di situ ada juga keistimewaan Rasulullah SAW ketika beliau masih kecil. Beliau kan tidak punya ayah. Ketika masih kecil, hiburan beliau apa? Jari beliau itu kalau malam gitu. Dan rembulan itu mengikuti gerak jari Rasulullah SAW seperti pesawat remote itu. Nah, Rasulullah gini, rembulannya ikut di situ. Gitu. Itu keistimewaan. Itu namanya apa? Irhas ya. Keistimewaan sebelum menjadi nabi itu disebut apa? Irhasat. Nah, belum mujizat setelah beliau menjadi nabi dan rasul. Terbukti. Saya nggak percaya kalau kamu nabi. Kamu minta bukti apa? Langsung gitu. Saya nggak percaya kalau kamu ustadz. Kamu minta bukti apa? Bisa enggak kan? Coba Alfiyah, nadum kesekian. Gitu. Al-Mutakasir. Wa takarrara dan berulang kali minha ulai dari mereka apa tolabul idni meminta izin fil qitali dalam berperang al-marrati ba'dal marrah berkali-kali, satu kali setelah satu kali gimana? Berkali-kali ya Rasulullah ini diganggu gimana gitu? Apalagi kalau kita bayangkan bagaimana karakternya Umar bin Khattab. Wong di Mekah aja ketika beliau masuk Islam, agama ini benar, kenapa kita takut? Akhirnya berani keluar itu kan. Setelah dakwah sembunyi-sembunyi terus keluar. Kita ini benar, kita ini nggak salah. Ngapain kita takut langsung keluar? Apalagi sudah punya negara sendiri. Adzina mengizinkan siapa Allah lahum bagi mereka muslimin fil kita dalam perang. Dikauli dengan firman Allah ini pertama kalinya diizinkan perang. Dulu sebelum ada ayat ini, walaupun dipukuli kepalanya nggak boleh ngelawan. Walaupun sampai dibunuh nggak boleh ngelawan. Orang tunduknya sama agama sampai seperti itu deh. Kamu kalau dipukuli seperti apapun jangan melawan, diam saja. Gitu, mau enggak? Kamu walaupun dicundu-cundu ya, dipukul, diludahi, dibuang kok, dilempari kotoran, jangan melawan. Gimana? Berani enggak? Itu dulu seperti itu. Baru setelah ada ayat ini turun setelah 13 tahun. Lama 13 tahun itu. Orang disuruh sabar. Coba sama disuruh nunggu temannya. Janjinya nanti di mana? Ya di halte sana loh ya. Sama yang disuruh nunggu 2 jam aja. Katanya jam 7 sampai jam segini enggak datang. Gimana? Lama enggak? Ini 13 tahun. Dalam keadaan dianiaya. Udina diizinkan lilladzina bagi orang-orang yuqataluna yang diperangi sebab alladzina bi annahum bahwa sesungguhnya alladzina zulimu itu dizalimi siapa alladzina. Wa inna Allah lan sesungguhnya Allah ala nasrihim atas menolong mereka laqadirun niscaya mampu siapa Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk menolong mereka. Wa qaulihi ta'ala wa qatilu dan perangilah oleh kalian semua mahum kepada mereka orang-orang kafir hatta la takuna sehingga tidak ada apa fitnatun kemusyrikan. Jadi fitnah itu adalah kemusyrikan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Itu bukan fitnah tuduhan itu. Kalau kita kamu sukanya memfitnah saya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Enggak ada menuduh orang lebih kejam daripada kamu. Tetap kejaman membunuh kalau fitnah biasa. Semua sama dituduh. Kamu ngambil pena saya, masa ini lebih kejam dari membunuh? Oh hanya dituduh apa? Mengambil pulpen. Kejam mana sama membunuh? Jadi kalau fitnah itu diartikan fitnah menuduh, enggak benar. Al fitnah di sini adalah
kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu dosa yang paling besar. La takuna apa fitnatun kemusyrikan wa yakuna dan ada apa adinu agama lillahi itu milik Allah. Fa in intahu maka jika menyudahi siapa orang-orang kafir fala udwana maka tidak ada melampaui batas illa ala dhalimina kecuali atas orang-orang yang zalim. Kalau mereka sudah angkat tangan ya udah jangan diserang. Loh, gimana? Berarti umat Islam enggak ada dendam kan? Walaupun sudah dianiaya 13 tahun, ketika mereka lari tidak ngelawan ya udah biar. Ketika di Fathu Mekah itu kan ada sebagian sahabat yang salah paham. Wah, sekarang adalah hari pembalasan. Kata Rasul tidak ada hari pembalasan. Barang siapa masuk rumahnya ini dia akan aman, masuk rumahnya ini dia akan dianiaya 13 tahun, punya kesempatan menang balas dendam enggak balas dendam. Malah memaafkan. Laki-laki enggak sesuai dengan hawa nafsu dan emosi. Asyharu al-haramu bisyaril haram. Asyharul haram bisyaril haram itu gini. Dalam peraturan orang Arab tempo dulu itu enggak boleh perang di Asyhurul Hurum, itu enggak boleh. Itu pelanggaran. Nah, suatu ketika karena ada kejadian tertentu sehingga terpaksa umat Islam menyerang di Asyhurul Hurum. Akhirnya diolok-olok sama orang-orang kafir. Itu Muhammad enggak benar. Sahabat-sahabatnya menyerang di Asyhurul Hurum. Dia mengkhianati kebiasaan orang. Kalian itu apa lupa? Berapa tahun kalian menganiaya? Enggak Asyhurul Hurum, enggak hari apa? Kalian terus menganiaya. Siapa yang mengkhianati dulu? Kalian. Asyharul haramu. Adapun perang di bulan haram bisyaril harami dengan bulan suci. Kalian dulu pernah menyerang di bulan suci ya dibalas dengan di bulan suci juga. Artinya kalau kalian menyerangnya di bulan suci ya kita berhak untuk membela diri di bulan suci itu. Wal hurmatu qisas, wal hurmatu adapun beberapa keharaman atau pelanggaran-pelanggaran qisas yang terdapat qisas. Faman maka barang siapa itada melampaui batas paman alaikum atas kalian semua umat Islam fa'tadu maka melampaui batas setelah kalian semua alaihi atas man. Kalau mereka melampaui batas balas yang setara. Bimisli ma tada dengan semisalnya perkara yang melampaui batas siapa man alaikum atas kalian semua. Kalau mereka melampaui batas balas yang sesuai dengan hal yang setara. Jangan lebih. Wattaqu dan takwalah kalian semua Allah kepada Allah. Wa'lamu dan ketahui oleh kalian semua anallahu sunnya Allah ma'al muttaqina itu bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah menyertai bukan hanya menyertai tapi menolong. Allah ma'al muttaqin berarti Allah menolong orang-orang yang bertakwa. Bukan kok menyertai terus dibiarkan begitu saja. Ayo tak barengi sama saya ada hantu lari. Itu enggak itu. Itu enggak menemani itu. Kalau Allah enggak, Allah menyertai orang-orang yang bertakwa, berarti Allah menolong, menyertai sekaligus menolong. Wa qala dan berkata siapa Allah berfirman, "Wa ma lakum la tuqatil wa ma lakum la tuqalina fi sabilil mustad'afina." Wama dan kenapa lakum bagi kalian la tuqatiluna kalian tidak memerangi? Ada apa kalian tidak memerangi fi sabilillah di jalan Allah? Wal mustad'afina dan karena orang-orang yang lemah minarijali dari para lelaki wanita dan para wanita wal dan anak-anak alladzina yaitu orang-orang yaquluna
yang berkata siapa alladzina rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Rabbana wa Tuhan kami. Jadi termasuk tujuan perang untuk membebaskan umat Islam yang masih tertinggal di Mekah. Kenapa kalian tidak perang? Padahal di sana masih ada saudara-saudara kamu yang lemah. Dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak. Sedangkan mereka itu ingin keluar. Rabbana wa Tuhan kami akhrij. Keluarkanlah pada kami min hadil qaryati dari desa ini, dari qaryah ini. Adz-dzalimi yang zalim, siapa ahlinya al-qaryah. Surat An-Nisa. Wa kullu hadil ayati, adapun semua ayat-ayat ini nazalat itu turun fil Madinah di Madinah. Wa hadza ada meminta wa bihadza, dan dengan penjelasan ini tadi tak lamuna kalian mengetahui yakinan dengan yakin radda ta'niman, menolak fitnahnya orang yakul yang berpendapat begini. Ada orang bilang begini, menuduh gini, innal islama innaman tasara bisayf, innal islama sesungguhnya Islam intasara, innaman tasara, hanya saja tersebar apa Islam bisayf, dengan Islam itu agama yang tersebar dengan pedang. Wa innahu syariatul harbi, sesungguhnya Islam itu syariat perang. Dulu sebelum adanya Islam sudah ada perang enggak? Jadi perang itu bukan dibawa oleh Islam, dari dulu sudah ada perang. Seperti Buddha, yang membuat Buddha itu Islam. Sebelum adanya Islam ada istilah Buddha apa enggak? Ada. Justru Buddha itu habis setelah adanya agama. Sama cari Buddha sekarang, sama beli di mana? Ada apa enggak? Enggak ada. Ya, karena adanya umat Islam itu. Bal aslu nasrihi, bahkan pokok daripada tersebarnya Islam katanya. Perang itu pokok daripada tersebarnya Islam. Islam itu orang itu kalau udah nggak yakin dipaksa itu nggak mau. Orang kalau nggak yakin walaupun paksa pakai pedang mau nggak mau. Orang kalau nggak yakin dengan agama Islam walaupun sampai tekan selama 5 tahun pakai pedang, kalau nggak mau saya bunuh, kalau nggak mau saya bunuh, tetap nggak mau. Jadi banyaknya umat yang masuk dalam agama Islam karena mereka yakin Islam itu benar. Wad dalil bal aslu nasri, wad dalilu dan dalil wal burhan dan bukti, wa kamalu mabadihi dan sempurnanya titik mabadi itu titik permulaannya Islam al-aliyah yang luhur. Jadi Islam itu puncak daripada ajarannya adalah perang. Ini tidak benar. Dan hal ini pernyataan seperti ini sudah kita kantor dengan penjelasan dari awal tadi. Lanjut. Fasyara aku mensyaratkan siapa alaihi salatu wassalam Rasulullah SAW fi hayatil juyusi, fi tahiyatil juyusi, dalam menyiapkan beberapa tentara, wa ba'sil bu'usi, dan mengirim beberapa utusan, wasaraya, dan pasukan-pasukan tanpa diikuti oleh Rasulullah, utusan-utusan pasukan. Tsumma ghaza, kemudian berperang siapa Rasulullah SAW binafsi, dengan dirinya sendiri, artinya beliau sendiri ikut perang, al-karimati yang mulia, samanian 8 wa isrina dan 20 wazatan perangnya. Coba ya, dalam 10 tahun ya, dalam 10 tahun perangnya hanya 28 kali.
Bukan setiap hari perang. Enggak, kalau enggak darurat enggak. Jadi keseharian Rasulullah itu bukan untuk perang. Perang itu dalam 10 tahun perangnya hanya 28. Nah, sama tanyakan pada ahli sejarah. Siapa itu? Pangeran Sudirman itu semasa hidup beliau perang berapa kali? Beliau kan pejuang. Beliau terlibat kontak dengan penjajah itu berapa kali? Rasulullah hanya berapa? 28 kali dalam 10 tahun. Awalu ada pun perbanyak al-abwa yaitu abwa. Bisa nanti di tahun as-sanad yang kedua. Wa akhiru dan ada pun akhirnya Tabuk yaitu perang Tabuk fitasiati dalam tahun ke-9. Wa qatala dan perang siapa Rasulullah SAW binafsi dengan beliau sendiri fisamani di dalam 8 minha darinya. Ini hanya 8. Faida damam taha ilal buusi wasaraya. Faida damam taha maka ketika engkau mengumpulkan kepada kital perang-perang tersebut ilal buusi kepada utusan-utusan wasaraya dan pasukan alati yang haya yang menyiapkan siapa Rasulullah SAW kepada al-bu'us was-saraya walam yahdur dan tidak ada dari siapa Rasulullah SAW kepada al-bu'us was-saraya binafsi dengan diri Rasulullah sendiri al-kalimat yang mulia al-baligat yang sampai naifan lebih wasab'ina 70 ba'san utusan. Jadi beliau mengeluarkan semuanya total 70 kali dalam masa 9 tahun. Alati yang awal ada pun permuanya karena itu ada visa nanti di tahun al-ula yang pertama ma'a sayyidis syuhada bersama tuannya para orang-orang yang mati syahid ammihi yaitu pamannya Rasulullah SAW Hamzah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wakila dan dikatakan siapa ghairuhu selain Sayyidina Hamzah. Istirahat. Jadi alhamdulillah kita tahu bahwasanya kadang kita gini, kita tiba-tiba di internet ya, di Facebook kita ada yang komen ya, atau di TikTok kita ada yang komen atau di WhatsApp kita ada yang komen. Terus kita nggak bisa jawab gimana. Dengan hal ini sudah terjawab dan kita bisa meluruskan Islam berperang untuk membela diri. Dan orang masuk Islam bukan karena dipaksa. Mukhtaron dengan pilihan hati. La ikroha fitin. Tidak ada paksaan dalam agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.